Jadi kalau soal bulat-bulat itu lebih dari bulat, tapi kan tahapan bulat ini kan ada tahapan-tahapan, nggak bisa bulat butuh kan? ya. Ya itu namanya kita kan pesta demokrasi. Seperti kalau kita sama main catur, anak lawan bapak, apakah kurang ajar bapak lawan anak? Hari ini aku tidak bisa mengatakan aku nomor 1, nomor 2. Tapi masa hari ini aku mau daftar nomor 3, kan ketahui orang lain. Artinya hari ini aku mau calon gubernur. Oke. Kan gitu. Nah untuk yang 1, 2 nih, sambil lihat perjalanan. Nah kalau ada yang katakanlah ada musuh tanda kutip yang mengatakan, loh Pak Eri mencopas nih programnya Pak Alex Nurdin. Apa jawaban Pak Eri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang telah terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang baru melihat, silakan disupport channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Baik, kembali lagi kita di Begesah. Di sebelah kiri saya sudah ada seorang tokoh. Nah, saya lebih kurang 2 tahun berinteraksi dengan beliau, dan sekarang beliau punya niat mulia untuk 2024 mendatang. Saya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wiwin. Pak Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM, atau biasa dipanggil Mang Heri. Amin. Nah, di YouTube-nya itu Mang Heri. Bang Heri, biar lemak nyebut kan, Bang Heri Malindo susah nyebutnya. Jadi sekarang kayak sibuk berkebun, ya Pak Heri ya? Ya kalau berkebun itu sebenarnya bukan sibuk, artinya kan sebagai pertama hobi, kedua juga yang merupakan penat kita. Kalau sehari-hari bekerja kita susah dengan melihat yang hijau-hijau, dan sekaligus juga kita beraktivitas. Artinya badan kita selama ini kalau kita kurang olahraga, artinya dengan ya berkebun, bercocok tanam, kita menggerakkan seluruh badan kita sambil mengefreshkan lagi pikiran-pikiran kita yang ada. Oh, itu sebagai bentuk menghilangkan penat di Salah satunya, jadi salah satunya menghilangkan penat, tapi bukan tujuan aku capek aku berkebun, bukan. Jadi berkebun itu juga mengajari juga masyarakat kita, keluarga kita. Dengan berkebun itu tentunya membuat kita bisa menyatu dengan alam, dan yang paling penting yaitu kita menyumbangkan oksigen di alam ini. Yang dimana selama ini pohon-pohon banyak yang mungkin ditebang. Nah dengan pohon yang ditebang berkurang, tentunya kita akan menambah lagi dengan tanaman-tanaman. Dan tentunya juga selain tanaman-tanaman yang memang untuk penghijauan, itu tanaman-tanaman juga yang menghasilkan. Artinya tanaman-tanaman buah-buahan, seperti misalnya lengkeng, mangga, jambu, rambutan. Nah ini kan bisa kita tinggalkan untuk anak-anak keturunan kita. Itu durian, yang mungkin 5-6 tahun durian kan bisa berbuah, bisa ini paling tidak bisa mengumpulkan anak cucu kita ke depannya. Oke Pak Eri, ini apa kabar Pali sekarang? Alhamdulillah, paling baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, insya Allah, tolong doa sama-sama. Ya, artinya baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Tentunya kalau ditanya persoalan-persoalan, setiap daerah kan pasti punya persoalan masing-masing. Tapi alhamdulillah untuk sekarang, ya persoalannya itu kalau kita misalnya penyakit paling ya masuk-masuk angin, pilek-pilek, flu-flu. Artinya bukan kanker stadium siang. Nah, artinya dengan itu karena apa ya, mungkin ini doa dengan masyarakat kita supaya Bali lebih baik dan lebih bagus. Itulah salah satunya kami kenapa setiap tahun memberikan umroh gratis kepada para guru ngaji kita, para ulama-ulama kita, supaya mereka bisa berdoa, bisa menyampaikan doa-doa yang terbaik untuk Kabupaten Pendokal Abab Lamatang Ilir. Masih berjalan itu? Alhamdulillah. Kemarin yang tidak berjalan karena COVID, karena di sana juga lockdown, kita juga nggak bisa berangkat. Di sini juga semua ditutup atau di lockdown semua. Nah, Pak Heri kan dijuluki oleh warga Pali itu sebagai bapak pembangunan ya, karena memang mungkin sebagai orang pertama yang memimpin ya. Kira-kira Pak Heri sepakat dengan julukan itu? Kalau saya pikir sebenarnya
saya kurang sepakat, kurang sependapat karena terlalu berlebihan. Artinya kalau Bapak Pembangunan itu kalau selama ini bukanlah Bapak Pembangunan, kan berarti seolah-olah kita mengklaim di belakang sebelum kita itu bukan sesuatu yang bangun. Nah kita datang situ karena tugas dan tanggung jawab kita untuk bekerja, ya otomatis bekerja itu kan membangun. Dimana kemarin jalan-jalan kita hancur, cuma 13%, listrik kita biarpet, voltasenya kurang, dayanya kurang, air minum juga kurang. Nah ternyata di tangan kami itu, ya karena kami disumpah sebagai pelayan masyarakat, ya artinya kami melayani, bukan dilayani. Artinya inilah falsafah yang harus kita pegang bahwa lo kita itu capek, kita pakai karena apa? Ratusan ribu orang itu harus kita layani. Iya. Tapi kan yang mendasari terjadinya DOB Pali itu kan oleh karena infrastruktur yang memang dirasa kurang dibanding ya, induknya. memang benar karena kenapa banyak daerah-daerah ingin pemekaran. Yang pertama mungkin kurang perhatiannya daerah induk karena jarak yang terlalu jauh. Kemudian untuk masyarakat juga untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan contoh seperti misalnya berurusan masalah surat menyurat, itu kan mungkin jarak jauh 3 jam 4 jam, belum lagi tambah jalan yang rusak. Nah sehingga ini membuat masyarakat berkeinginan untuk mempunyai pemerintahan sendiri, sehingga masyarakat bisa berinteraksi, bisa berhubungan, dan bisa membuat apapun seperti surat-surat seperti KTP, surat-surat tanah, berhubungan saya sekarang kan SKCK kalau mau kerja. Kalau dulu kan kita harus ke Muara Enim. Waktu 2 jam 3 jam. Nah 1 hari, alhamdulillah kalau selesai. Kalau tidak selesai, artinya kan mereka harus mengeluarkan biaya lagi. Belum nginap, belum makan. Artinya lah mengurangi biaya masyarakat kita. Hanya terbentuklah Kabupaten Donggala Batang Ilir. Oke, 2 periode menjabat sebagai Bupati Pali. Kira-kira ini kan sebentar lagi habis nih. Kira-kira menurut Pak Heri sendiri apa sih yang masih menjadi PR untuk pengganti Bapak nanti di Pali? Artinya kalau kita lihat sekarang, kalau PR, kami sering ngomong sama teman-teman, Pali ini kalau memang harus sudah terbentuk sama sekali, itu minimal paling tidak satu kepala daerah 4 periode. Paling tidak? Ya, dengan kondisi sekarang? Karena dalam kondisi baru, berbeda kalau daerah itu sudah jadi. Karena ini memulai menata dari baru dan dari awal, dengan segala fasilitas sarana-prasarana yang masih kurang. Nah, kalau kita menjadi kepala daerah memang sudah infrastruktur cukup, sarana-prasarana cukup, artinya tidak perlu harus 3-4 periode. Nah kalau ini khusus Pali itu sebenarnya 4 periode. Nah namun kami kan tidak mungkin hal yang bisa kita 4 periode. Karena apa? Kami lihat harus 4 periode karena tatanan daripada grand design kota itu harus searah sejalan. Nah yang ditakutkan tuh setelah ini pengganti kami dia merubah haluan. Ya mungkin visi misi mereka berbeda sehingga visi misi kita untuk membangun suatu kota ini mungkin agak bergeser atau berubah. Inilah yang sebenarnya yang ditakutkan itu. Tapi kalau saya membangun siapapun jadi kepala daerah ya harus membangun. Jadi tidak ada arti bahwa pemerintah tidak bangun. Ini kepala daerah harus bangun. Nah cuman visi misinya itu yang harus selaras dan sejalan dulu. Oke. Nah apakah itu juga mungkin yang menjadi yang melatar belakangi Pak Heri mungkin untuk punya niatan naik selevel ke tingkat provinsi. Dalam hal ini ya ada rencana untuk ikut kontestasi di Pilgub 2024. Apakah itu juga yang mendasari? Artinya ya kalau dasar salah satu, artinya banyak salah-salahnya kan. Oh salah ini, salah ini. Nah, salah satunya saya mau pikir kami tidak mungkin lagi menjadi Bupati Donggala Batang Ilir. Sedangkan Pemkab Pali ini strukturnya, grand design itu masih butuh perhatian. Nah, kalau seandainya saya dijadikan Allah SWT menjadi gubernur, kami masih bisa mengontrol, kami bisa melihat, kami masih bisa membantu. Sehingga Pali ini sesuai grand design daerah awal itu bisa benar-benar dapat kita laksanakan dengan baik. Ini salah satunya, iya itu seperti itu. Karena kami melihat, oh kalau kami pensiun artinya ya Pali, kami tidak bisa ikut lagi nimbrung lah, arti kalau bahasa kita kan tidak bisa lagi nimbrung, hei Bupati begini begitu. Nah ini tidak bisa nimbrung lagi, artinya kami sudah dalam ranah di luar, kami sudah misalnya pensiun. Tapi kalau kami masih dalam waktu pemerintahan, artinya kami bisa berdiskusi dengan yang Bupati baru, Pak Bupati gimana ini. Nah sehingga grand design kita dari awal, dari 2013 sampai
2024 insya Allah ini nanti, artinya kan itu bisa selaras jalan. Tentunya juga kan bupati yang baru pengen juga kan, mungkin dia punya visi, punya keinginan, punya ini. Tapi kan ini bisa kita sinergikan. Oke. Dengan gubernur nanti. Insya Allah. Jadi Pak Eri, niatan Pak Eri untuk maju di Pilgub nanti itu sudah bulat nih? Sudah dipertimbangkan dengan matang? Insya Allah artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau ini kan bukan untuk main-main Pak. Iya. Orang mau masuk SMA, masuk S1 aja kan pasti seharusnya sudah dipikir. Iya. Berarti Bang Wiwin kan tamat SMA, mau masuk suatu jurusan itu kan pasti sudah mikir. Apakah Mas Wiwin nanya, Dek, adik sudah bulat masuk fakultas ini, apa bulat ini? Artinya bulat atau tidak bulat itu kan niatan kita. Betul. Jadi bukan soal bulat atau tidak bulat ini. Artinya kita mengabdi itu. Nah setelah jadi gubernur apa sih yang harus kita buat? Bukan soal oh, aku nak jadi gubernur. Itu kan cuma salah satu, tambah lagi salah satunya. Nah setelah gubernur itu mau apa? Ya. Itu yang paling penting. Kalau aku cuma sekedar jadi gubernur, artinya kan kita ambisius. Ambisius apa? Pokoknya segala jalan. Yang penting aku jadi. Nah yang benar-benar salah itu setelah aku jadi itu mau apa? Nah, itu. Tanda kutip, tanda tanya, banyak tandonya deh lah. Iya, iya. Tanda kutip, tanda seru, tanda tanya. Apa sih yang harus kita buat itu nah? Karena apa? Gubernur itu kan 17 kabupaten kota. Iya, iya. Dan tidak main-main. Iya. Dan 17 kabupaten kota ini dengan segala permasalahannya masing-masing. Oh mungkin yang ini butuh bantuan ini, yang ini butuh bantuan ini, butuh bantuan. Nah ini mensinergikan 17 kabupaten kota ini sehingga Sumatera Selatan ini bisa lebih baik, lebih bagus dan ya lebih charming lah kalau Charming. Ini, kalau ini kan glowing kalau Iya, itu kan charming. Nah, itu ayo. Oke. Ini sudah dikonsultasikan belum sama mungkin kepada tetua atau senior-senior kakak atau kepada keluarga? Sudah dikomunikasikan? Ya, artinya kalau soal komunikasikan, karena kita sekarang melihat seperti ini, tentunya kalau komunikasi ya tentu, tidak mungkin kan kita ujuk-ujuk. Tentunya sebagai orang di struktur partai juga kami paling tidak memberikan sinyal, memberikan apa itu ya komunikasi bahwa keinginan kami pengen kalau setelah kami pasca kami bupati ini mungkin kami ingin untuk melanjutkan pengabdian ke Sumatera Selatan ini. Artinya kan sampai sekarang pun walaupun misalnya sinyal ada atau tidak ada tapi ya tetaplah jalan dulu. Karena apa? Ini tahapan-tahapan inilah yang nanti akan menyatakan kami itu maju atau tidak. Ya nanti kan popularitas kita gimana, elektabilitas kita gimana, dukungan partai juga gimana. Jadi kalau soal bulat-bulat itu lebih dari bulat, tapi kan tahapan bulat ini kan ada tahapan-tahapan. Nggak bisa bulat butuh kan? Ya, wah pokoknya bulat aku nak maju kan tidak. Cuma tidak bergerak. Nah tapi tidak bergerak. Artinya kami sekarang itu kami sowan ke sini, kami mampir ke sana, kami kerja ke situ, sehingga kita bisa. Itu. Nah ini jadi artinya itu Bang Wiwin bukan bulat tidak bulat artinya oh ini loh kami. Bagaimana kami ini kalau Basto itu kan promosi kan artinya mengenal oh ini loh Pak Heri, oh ini loh Pak Heri. Nah soal setelah maju pilih atau tidak pilih kan itu nanti kan berbeda. Nah ini kan yang bakal dihadapi nanti kan ya katakanlah mungkin gubernur sekarang yang mungkin incumbent bisa maju. Mungkin juga Pak Heri maju. Nah ini bagaimana nih dengan sosok tanda kutip atasannya Pak Heri dalam hal ini gubernur? Ya, berhadapan nih bakal nih kira-kira kalau jadi ya dalam hal prosesnya. Ya artinya sekarang kita ini kan namanya kan ini kan pesta demokrasi dan setiap orang berhak untuk mengikuti konstelasi ini dengan persyaratan A, B, C, D, F, G. Artinya ya atasan untuk merasa setelah kita demokrasi ya itu namanya kita kan pesta demokrasi. Seperti kalau kita misalnya main catur, anak lawan bapak. Apakah kurang ajar bapak lawan anak? Ya betul. Iya. Aku mau tanya kan, kamu main poli, sebelah sana kakak, sebelah sini adik. Apa kurang ajar? Ini kan kompetisi. Berpartisipasi ikut kompetisi pesta demokrasi. Jadi tidak ada, oh ini kenapa bawahan harus begini, oh kenapa atasan begini. Aku pikir kita berpikir ya secara demokrasi juga, demokratis, bahwa kita juga harus lebih baik. Pola pikir kita ya, silakanlah kita berkompetisi, kita ikut bersama-sama. Pesta, namanya pesta kan harus senang-senang. Tidak perlu kita menghujat orang, tidak perlu kita menghina orang. Karena setiap manusia pasti punya salah dan kurang. Siapapun manusia itu pasti dia punya salah dan punya kurangnya kan? Iya betul. Nah artinya mari kita jangan melihat cuma salah dan kurangnya, tapi coba lihat juga sisi
baiknya. Karena itu pasti berpasangan, baik dengan buruk. Nah sekarang banyak buruknya, apa banyak baiknya? Kan itu nah. Jadi tinggal masyarakat memilih. Kalau kami tidak pernah mempromosikan kami, Pali itu di mana apalagi Kabupaten Baru, apa sih yang sudah dibuat Pali? PR itu siapa? PR itu apa? Kan pasti timbul pertanyaan, itu hal yang lumrah. Sama kita nak milih misalnya siapa? Presiden siapa sih? Ya, siapa dia sih? Apa pernah yang dibuatnya sih? Ada yang sisi-sisinya itu banyak kan? Tanda tanya. Tanya, tanda seru, tanda kutip, dan nah. Setelah mereka mengenal, oh ini, nah yang itu yang penting kan? Baru mereka punya niat mau milih ABCDFG. Jadi tidak perlu kita menjelek-jelekan, tidak perlu menghina ini sini. Tentu pasti, tunjukkan siapapun manusia di sini pasti dia punya salah dan punya kurang. Artinya bertarung secara gentleman baik. Lah ini kan kompetisi. Iya. Bukan soal musuh atau bukan, makanya selalu tidak pernah mengatakan itu musuh saya. Kalau kita musuh berarti kan kita perang. Iya. Kalau perang itu membunuh atau dibunuh. Lah kompetisi ini. Itu sampaikan. Kita main catur sama anak kita ya saling kalah. Benar kan? Betul. Saling kalah. Lain namanya kompetisi. Olahraga yang sehat, demokrasi yang sehat, ya seperti itu pola pikir. Makanya kita harus mengajak, memberikan contoh pada masyarakat bahwa ya itu loh kompetisi itu. Kenapa kita harus menjelek-jelekan orang lain? Apa kalau kita menjelek-jelekan orang lain kita harus pasti kita menang? Ya kalau kita menjelek-jelekan orang lain kita pasti menang. Ya tiap hari banyak jelekan orang tuh. Karena masukkan di podcast tiap hari ngomong kan. Wah jelek kalau wong itu. Kalau menjelekkan orang lain itu kita pasti menang. Iya. Jadi bukan seperti itu. Biarkanlah masyarakat milih. Dan yang terakhir saya harus sampaikan, kita ini ada kodak dan kodar, ada ketentuan dan ketetapan. Artinya ini kan cuma ikhtiar, cuma usaha. Lu yang menentukan Allah SWT. Tidak bisa gitu. Siapapun yang jadi itu berarti sudah ridho dari Allah SWT. Ya artinya Pak Eri bidikannya kan nomor 1 nih. Andai kata misalnya ada yang mengajak Bapak untuk menjadi nomor 2, gimana nih? Nah artinya begini, kalau nomor 1, nomor 2 itu, ini kita masih tergantung kita, partai kita gimana, koalisi kita gimana. Kalau hari ini aku tidak bisa mengatakan aku nomor 1, nomor 2. Tapi masa hari ini aku mau daftar nomor 3, kan ketahui orang lain. Artinya hari ini aku mau calon gubernur. Oke. Kan gitu. Nah untuk yang 1, 2 nih, sambil lihat perjalanan, bagaimana perjalanan ini? Bagaimana partai pengusung kita? Bagaimana partai kita sendiri? Bagaimana kawan-kawan kita? Bagaimana teman-teman kita? Ya rembukan. Ya artinya sudah ada komunikasi politik nih dengan parpol, dengan kandidat-kandidat lain atau tokoh-tokoh lain? Kalau komunikasi, mau nyalon tak nyalon, itu harus wajib dong. Apa kalau kita komunikasi itu cuma nak nyalon gubernur? Berarti kan kita tidak bersilaturahmi. Jadi silaturahmi itu kan tidak harus kita menjadi, atau mau calonkan gubernur, aku mau calon bupati, mulai datang sini, datang situ. Nah kayak dia omongan cepat tak bawa bili, ada kendak baru baik. Jadi nyantai baik kan. Nak nyalon atau nyalon, kita silaturahmi. Oke. Ya. Nah, Pak Eri kan dalam roadshow-nya ini kan kembali kami lihat menggaungkan lagi program sekolah berobat gratis yang dulu pernah diterapkan oleh Bapak Alex Nurdin ya. Iya. Kenapa Pak Eri kembali menggaungkan program itu? Nah inilah artinya mengapa menggaungkan kembali itu, artinya kita lihat ke bawah lagi Pak. Artinya setelah kami amati, kami rasakan, kebetulan kami jadi sebagai kepala daerah juga itu, bahwa yang berobat dan sekolah gratis ini masih sangat-sangat dibutuhkan. Oke. Sangat-sangat, bukan sangat. Sangat itu banyak. Very. Ya keluar lagi kan VIP. Nah kira-kira kan lah peri-perinya banyak nian. Iya. Nah artinya dengan melihat seperti itu, kami ingin mengusungkan lagi. Karena kebutuhan masyarakat itu sekolah dengan pendidikan. Sekolah dengan pendidikan aja salah puluh. Nah, Sekolah berobat dengan sekolah. Karena apa? Ini investasi yang paling bagus, investasi yang paling baik. Badan sehat, besar tinggi, belagak, pintar, cantik, tapi tidak sekolah. Itu Pak, itu gimana? Tidak, bukan aku, jadi betul kan? Iya, tidak Pak, itu main-main Ben. Jadi lengkap. Yang tadi belagak, cantik, sehat, tidak pendidikan. Yang ini pintar, hebat, sakit-sakitan. Rasa ada yang kurang? Ada yang kurang, artinya dua ini sehat, baik. Negara-negara maju itu Pak, karena hebat-hebat itu tadi anak-anaknya dari bawah sudah dikasih Pak. Mungkin tiap pagi susu telur.
protein hewani, protein nabati itu diberikan pada masyarakat gitu dalam masa-masa tumbuh berkembang. Oke. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Jadi kami salah satu tadi, bukan program lain indah. Banyak program-program lain, pertanian, peternakan, UMKM yang harus kita Itu yang pokok tingkatkan lah. lagi bidang pokok. Tapi ini salah satunya sekian persentase itu yang sangat-sangat dibutuhkan itu Dua pendidikan. bidang itu. Dua bidang itu. Nah, kalau ada yang katakanlah ada musuh tanda kutip yang mengatakan, "Loh, Pak Eri mencopas nih programnya Pak Alik Nurdin." Apa jawaban Pak Eri? Nah, ini selalu kami sampaikan, Pak. Kita itu, Pak, dari zaman Nabi Adam itu mencontoh, Pak. Nah, Kalau mencontoh yang baik apa yang salah? betul. Benar. Saat Qabil membunuh Habil, waktu nak ngobrol kan bingung dia. Kata contoh. Allah menurunkan burung. Ya. Nah, dipatok-patok, digerik. Oh, ini. Lah kamu sekolah tuh nyontoh tak? Lah aku nak tanya. Betul, Pak. Kita nih nyontoh kan loh, Pak. Tinggal kita mau nyontoh yang baik atau enggak. Iya. Siapa yang manusia dunia ini tidak contoh? Yang buat listrik, yang penemu yang pertama listrik. Iya. Iya. Sekarang kita kan tinggal nyontoh. Tinggal mengimprove, tinggal memperbaiki, membagus. Mesin-mesin nyontoh kalau Pak. Yang awalnya itu yang berat, yang susah. Apa kita gengsi? Tidak jadi mobil ini. Iya. Kalau James Watt yang anu ke mesin diesel pertama ketemu kan, yang sekarang gengsi, itu temuan sana, kita itu enggak. Dimodif, dibaguskan. Nah begitu juga. Mungkin seperti misalnya sekolah gratis, sekolah ini. Ya tidak seluruh yang gratis apa? Ya orang-orang kaya kaget, Pak. Mana yang bapaknya bergaji 45 juta dia harus gratis? Justru dia memakan kawan-kawan dia. Nanti kami contohkan. Kami juga sudah memberikan contoh walaupun bentuknya kecil di Pali. Itu ya mahasiswa, anak-anak itu. Kami berikan program untuk beasiswa. Nah beasiswa ini yang ke satu bagi orang yang tidak mampu. Nah yang bagi mahasiswa yang tidak mampu itu ya mahasiswa sendiri yang menentukan. Misalnya kita berempat nih. Nah kita dari berempat ini siapa? Oh misalnya Pak Heri itu, bapaknya kurang mampu. Jadi mereka sepakat bahwa Heri yang tidak beasiswa, berarti Anda bertiga enggak. Iya. Kemudian juga untuk kompetisi ada juga. Dia harus IP di atas 3,2. Kemarin 3,5 ada yang sanggup. Nah, kalau bawa kedikit Pak artinya 3,2, oke 3,2. Siapapun yang dia berprestasi dari 3,2 kita berikan. Nah jadi ada sisi memang untuk yang orang tua tidak mampu, yang satu sisi walaupun dia kaya di prestasi, dia dapat beasiswa. Tapi beasiswa itu beasiswa prestasi. Dia tidak, wah awak kaya dapat ini beasiswa, jadi dia ngaku prestasi loh. Nah, jadi ada sisi seperti itu. Artinya dua bidang itu memang sangat menyentuh sampai ke level bawah ya. Sangat-sangat namun level bawah Pak, berobat. Banyak yang tidak tercover dengan BPJS. Bagang-bagangan kalau bahasa gitu Pak, kalau ke rumah sakit. Nak bayar pakai apa? Nah, sampai nak mayo nih. Nah. Oke, terakhir Pak Eri. Iya, mana? Konsep kepemimpinan dalam hal ini kepala daerah menurut Pak Eri. Artinya begini Pak, kita sebagai kepala daerah artinya kita galak bekerja sama. Kita jangan pernah merasa kita lebih dari yang lain. Karena kita sebagai pemimpin itu kita kan harus mensinergikan segala kekuatan yang ada. Kami seperti kami contoh. Ya kami kebetulan basic kami memang dari teknik sipil, jalan jembatan. Namun soal jalan jembatan mungkin karena memang habitat aku tahu, hafal. Ya. Tapi di bidang lain, pertanian, kesehatan, pendidikan, itu bukan habitat aku. Artinya aku harus punya yang bantu-bantu aku, dinas-dinas aku yang memang benar-benar handal, yang ngerti pendidikan, memang orang-orang pendidikan, kesehatan ini. Ya kita kenapa harus malu? Top manajer kan tidak harus kerja, tapi dia membimbing, meminit, mengatur. Kalau kita bekerja berarti kita kan bukan top manager. Ya. Itu top manager itu mikir, bukan begawi. Kalau masih begawi, masih nak ngitung semen gitu nggak pasti levelnya. Dor. Bukan aku omongan. Ya kan itulah tingkatan kamu ini kan punya tahapan-tahapan. Nah kalau kamu jadi mandor kerja kamu ini. Kalau kamu jadi manajer kerjanya ini. Jadi top manager ini. Nah itu mensinergikan di bawah ini supaya bisa lebih baik, lebih bagus. Jadi langsung mudah-mudahan gampang jadi pemimpin. Udah gampang ya. Ya artinya bisa menerima masukan, bisa dengerin juga, mensinergikan, evaluasi. Itu baik. Oke. Ya. Terakhir closing statement dari Pak Heri. Mungkin
bisa disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan rencana Bapak mungkin atau hal lain? Silakan. Ya artinya sebagai closing kita hari ini kami sampaikan, ya insya Allah 2024 kami tentunya setelah selesai melaksanakan tugas di Bali, artinya kami akan mengikuti konstelasi mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Tentunya kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat, kita mari berkompetisi dengan sehat dan baik, jangan menghujat, jangan mencaci maki, mari kita bersama-sama melihat program apa yang akan kita laksanakan dengan bersama-sama. Artinya kami ingin menjadi kepala daerah itu tapi bersama-sama. Bersama-sama apa artinya? Ya sama-sama bekerja kita. Tidak mungkin kami sebagai kepala daerah bekerja dewean. Semua kemampuan, semua yang ada di Sumsel ini, ayo ikut bersama-sama. Kenapa kami tidak ada posko? Kami rumah bersama. Nah di sini, jadi jangan kita menghujat, mencaci maki, terutama bagi kita orang-orang yang beragama, tentunya itu kan sangat-sangat dilarang. Karena setiap manusia itu pasti punya salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Menarik sekali perbincangan dengan Pak Heri Amalindo atau di YouTube-nya ini Mang Heri. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bermanfaat dan bisa menjadi salah satu referensi bagi mungkin masyarakat yang ingin memilih sosok calon pemimpin di 2024 mendatang. Baik, kami akhiri pergesahan kami pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gitu berapa? 35 kilo kan? Gua putri itu. Jam ya? Ya gitulah kira-kira. Tidak sampai sebenarnya sih. Ayo jangan gitu, dengar-dengar nyebut-nyebut daerah ini begitu. Belum pernah Bapak gitu? Belum. Bapak ayo, kurang kan belum pernah. Memang gue